تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pendengar radio Suara Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV serta Al-Furqan TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Senin, hari yang ke-19 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 14 November 2022. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti kajian Islam Ilmiah Mutiara Subuh di kesempatan pagi hari ini. Dan seperti biasanya setiap Senin pagi kita akan mengikuti kajian bersama Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan pembahasan pada kesempatan kali ini adalah sudahkah Anda berbuat baik kepada tetangga? Bagi para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk menyampaikannya melalui pesan singkat, SMS maupun WhatsApp ke nomor 0873 kali 04 kali 846. Baiklah ikhwatal iman, para pendengar dan pemirsa sekalian, marilah kita ikuti kajian selengkapnya kepada Al-Ustaz Aunur Rafiq Ghufran LC Hafizahullahu Ta'ala. Kami persilahkan untuk memulai kajiannya. Falyatafaddal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Ta'ala memberi kesehatan badan untuk kita semuanya. Satu kenikmatan yang tidak bisa ditukar dengan harta. Yang mana dengan kesehatan badan ini mari kita syukuri dengan meningkatkan kita beribadah kepada Allah. Yang membimbing kita, yang mana Allah beri petunjuk kepada kita supaya kita berbuat baik kepada jiran, kepada tetangga. Karena orang paling dekat dengan kita selain keluarga kita adalah tetangga. Baik tetangga ini orang kafir, kita tetap disuruh berbuat baik. Atau tetangga itu yaitu orang muslim, ada peningkatan lagi, kita hendaknya lebih berbuat baik kepada mereka. Lebih-lebih kalau tetangga ini ada hubungan nasab, dekat dengan kita, orang tua kita, atau anak kita, atau saudara kita. Dan mari kita kaum muslimin, kita simak keterangan ini, mengambil dari kitab Hukuk Ta'at Ilahil Fitrah wa Qarrahat Syari'atu yang disampaikan oleh yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-jaru yang dinamakan tetangga harus kita fahami. Wa huwal qaribu minka, yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan rumah kita maksudnya. Fil manzili,
Kita punya rumah, tetangga kita punya rumah, itu adalah tetangga kita. Baik mereka orang kafir atau orang muslim. Atau yang lainnya. Karena ini hak tetangga. Walau haqqun kabirun alaika. Maka tetangga ini punya hak yang besar, yaitu untuk kita. Maka kita sebagai kaum muslimin, bagaimana menjadi orang bermanfaat untuk tetangga kita. Kalau tetangga kita kafir, bagaimana kita menjadi orang punya akhlak yang mulia, punya adab yang baik, dan tutur kata yang indah. Karena suatu saat orang itu akan tertarik dengan agama Islam, dengan kebaikan dari orang muslim itu sendiri. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku lembut. Demikian juga Allah Ta'ala memerintahkan kita agar kita berlaku lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, karena kelembutan itu diserangi oleh siapapun manusia. Bahkan pula hewan pula senang kalau pemilik hewan itu berlaku lembut kepada hewannya. Nah, inilah yang perlu kita fahami. Kita sebagai kaum muslimin adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena kita merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah Ta'ala, bagaimana bermanfaat diri kita untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat pula untuk tetangga. Karena itu tidak mungkin kita akan bermanfaat pada tetangga kalau kita tidak memahami dinul Islam. Dengan memahami dinul Islam inilah kita akan menjadi orang yang baik dan akan dinikmati oleh tetangga kita menjadi orang yang baik. Fa'in kana, jadi kerabat tetangga itu ada 3 macam. Pertama, fa'in kana qariban minka. Jika rumah itu dekat dengan rumah kita, atau orang itu dekat dengan rumah kita, yaitu fin nasabi, karena ada hubungan nasab, ada hubungan orang tua, ada hubungan dengan bapak ibu, ada hubungan dengan saudara, ada hubungannya dengan keponakan umpamanya, wa muslimun, dia muslim, ada 3 hak. Ya. Jadi kalau kita punya rumah, tetangga kita ini orang muslim, orang tua kita, dan ada hubungan nasab, ada 3 hak yang harus kita fahami. Pertama, hakul jiwar, hak tetangga. Ya, karena Allah Ta'ala menjadikan manusia hidup berpasang-pasangan, hidup bersuku, berbangsa. Dan kita maklumi, apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dari kenyataan. Manusia hidup ingin bagaimana berkumpul. Karena dengan berkumpulnya manusia ini ada huru-hara, ada bencana, satu sama lain membantu. Nah, ketika ada suatu perampok atau yang lainnya, maka yaitu kerjasama tetangga tersebut. Itulah baiknya tetangga dengan tetangga. Karena itu Allah Ta'ala menganjurkan kita berbuat baik kepada tetangga, walaupun dia orang kafir. Namun berbuat baik kita pada orang kafir tidak sama dengan tetangga yang muslim. Lebih banyak haknya tetangga yang muslim. Apalagi tetangga itu ada hubungan dengan kerabat, lebih banyak pula. Yang nomor 2, wa hakul qarabah. Nah, ya. Hakul qarabah, hak kerabat seperti bapak ketika atau ibu, saudara, ya, atau cucu kita yang sudah punya rumah sendiri di samping kita ini punya hak yang lebih banyak. Pertama, hak tetangga. Yang nomor 2, hak kerabat. Yang nomor 3, wa hakul Islam. Hak keislaman. Karena orang Islam dijelaskan oleh beliau, al-muslimu lil muslimi kal bunyan. Orang muslim terhadap orang muslim yang lain seperti bangunan. Yasuddu ba'du ala ba'din. Yang saling kuat menguatkan.
Karena itu jangan sampai orang muslim merobohkan pada orang muslim yang lain. Karena beliau mensifat orang mukmin, orang muslim bagaikan bangunan yang kokoh, yang saling kuat menguatkan satu sama lain. Selanjutnya, itu yang pertama, tetangga ada hubungan dengan kerabat, ada hubungan dengan keislaman, ada hubungan dengan dekatnya kita, punya hak. 3. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada nasab kita, berbuat baik kepada kepada keluarga kita, berbuat baik karena kita orang muslim dengan orang muslim. Yang nomor 2, wa in kana musliman, jika tetangga kita orang muslim, alhamdulillah, tetangga orang muslim menyejukkan hati. Walaisa biqaribin fin nasabi, tapi tidak ada hubungan dengan nasab. Umpamanya ada orang yaitu sedang membeli rumah di samping rumah kita. Orang itu jauh dari kita tapi membeli. Kemudian dia tinggal di situ, otomatis itu menjadi tetangga kita. Jika tetangga kita orang muslim tetapi tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan nasab, maka punya falahu haqqani, punya 2 hak. Perhatikan Bapak dan Ibu, agar hidup kita menjadi tenang dan saling bantu membantu. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Inilah aturan Islam, syariat Islam yang menyejukkan jiwa. Kalau kita berhubungan dengan tetangga baik, mana mungkin kita akan berkelahi. Mana mungkin kita akan menipu satu sama lain. Pertama, hakul jiwar, hak tetangga. Yang nomor 2, wa hakul Islam. Ini kalau tetangga kita, yaitu bukan dari kerabat, tetapi orang lain yang membeli rumah di samping kita, atau mungkin bukan orang lain tetangga kita, tetapi itu bukan kerabat kita, tapi dia muslim, punya hak 2. Hak tetangga yang kita harus muliakan orang tersebut, hak Islam yang kita harus saling menasihati. Wa kadzalika in kana qariban. Nah, ini yang nomor 3. Kalau itu kerabat kita, mungkin bapak, mungkin ibu, mungkin saudara, mungkin paman, mungkin bibi, ya. Walaysa bi muslimin, tapi naudzubillah min dzalik, tapi dia bukan orang muslim. Ya. Walaysa bi muslimin, tetapi dia bukan muslim, falahu haqqani. Hakul jiwar, hak tetangga, wa haqqul qarabah, dan hak kerabat. Sekalipun dia bukan muslim, tapi dia punya hak kerabat. Tapi hak Islamnya beda. Ketika dia bukan muslim, saudara kita, naudzubillah min dzalik, atau kerabat kita, kita bertatap muka, bertemu, tidak menyampaikan salam. Tapi kalau mereka menyampaikan salam, kita menjawab assalamualaikum. Kemudian berikutnya, wa in kana ba'idan. Apabila tetangga itu agak jauh, karena tetangga ada tetangga dekat, ada tetangga jauh, bahkan para ulama mengatakan, yang pernah saya baca, tetangga itu sekiranya 40 orang, 40 rumah yang dekat-dekat. Itu menjadi tetangga, punya hak. Wa in kana ba'idan ghaira muslimin, falahu haqqun wahidun. Apabila tetangga itu jauh dari kita dan dia bukan orang muslim, maka dia punya hak 1. Jadi ada tetangga haknya 3, ada tetangga haknya 2, ada tetangga haknya 1. Tapi yang paling bagus hak punya 3 tadi. Karena ada hubungan sama Islamnya. Ada hubungan dengan kerabat. Ya, ini yang paling mulianya. Tetapi seandainya kita hidup ini, ya karena suatu hal kita harus pergi mencari pekerjaan, atau kita tidak punya rumah,
kemudian ada orang jual rumah yaitu murah, kemudian kita harus tinggal di tempat tersebut, kanan kiri kita umpamanya tetangga bukan orang muslim, maka kita itu tetap tetangga kita. Jadikanlah diri kita menjadi orang yang lebih baik daripada yang lain. Dan menjadi sebab orang lain itu menjadi baik karena sebab yaitu akhlak kita, sebab dakwah kita. 6. Hakul jiwar. Nah, ini hak tetangga. Jika mereka itu bukan kerabat kita dan bukan orang muslim, tetapi dekat dengan kita, maka itu punya hak tetangga. Maka Allah berfirman di dalam surat An-Nisa nomor 36. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub. Artinya hendaklah kalian pertama berbuat baik, wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena orang tua menjadi sebab lahirnya kita. Karena Allah Ta'ala menjadikan manusia dengan sebab yaitu pertemuan bapak dan ibu kita. Sehingga lahirlah diri kita. Maka orang yang pertama yang berbuat baik secara umum adalah dua orang tua kita. Tetapi orang pertama yang berbuat baik secara urusan din adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ketika kita berpapasan, berbeda pendapat dalam masalah ini, ada dalil dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada hal yang berselisih dengan orang tua, kita dahulukan dalil dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Ta'ala menjadikan utusan kita yaitu dibersihkan oleh Allah Ta'ala dari dosa. Dan beliau menjadi suri tauladan kita. Tapi belum tentu orang tua menjadi suri tauladan kita. Ya, orang pertama yang wajib kita dahulukan, kita taati perintahnya, kita jauhi larangannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor dua orang tua kita. Namun ketika kedua orang tua kita ini memerintah yang baik dan kita mampu, laksanakan. Karena tidaklah orang tua memerintah kita melainkan demi kebaikan anaknya. Namun ketika orang tua menyuruh kita yang melanggar hukum Allah, tidak boleh kita melaksanakannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika dua orang tua memaksa kamu untuk berbuat syirik atau berbuat dosa, jangan ditaati. Karena ada hadis la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita ini mentaati siapapun makhluk yang menyuruh kita maksiat kepada Allah. Ya, inilah Bapak dan Ibu yang kita fahami. Tidak semuanya orang tua harus kita taati perintahnya. Dan tidak semuanya larangan orang tua harus kita tinggalkan. Maka perlu kita timbang dulu. Ketika larangan orang tua ini sesuai dengan larangan Allah Ta'ala, kita taati. Karena kita mentaati Allah. Ketika perintah orang tua itu cocok dengan sunnah, cocok dengan Al-Quran, kita amalkan dengan kemampuan kita. Karena orang tua menyuruh baik kepada anaknya untuk kebaikan dirinya dan juga anaknya. Nah, ini hak yang nomor 2. Hak orang tua yang wajib dipenuhi oleh anaknya ketika anaknya mampu. Kemudian juga wabidil kurba, dan juga dengan kerabat. Ya. Kerabat dari orang tua kita diantaranya paman, bibi, diantaranya juga anaknya paman kita, anaknya bibi kita. Nah ini dia juga termasuk kerabat. Atau saudara bapak kita, ya saudari ibu kita. Ini adalah bagian wadzil kurba. Bagaimana kita menyambung dengan baik. Inilah keindahan peraturan Islam. Keindahan syariat Islam supaya kita hidup ini tenang. Supaya kita hidup ini tidak bertengkar satu sama lain. Pertengkaran itu bisa juga karena kebodohan manusia. Atau karena mengikuti hawa nafsunya.
Ya, makanya kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh kita menjadi orang bodoh, kita disuruh untuk menuntut ilmu. Yang nomor 3, kita harus berbuat baik kepada wal yatama, anak yatim. Anak yatim adalah anak yang belum baligh, meninggal dunia bapaknya, anak yatim. Ketika ayahnya, yaitu ayah kandung ini meninggal dunia, dan anak ini belum sampai balik, dinamakan anak yatim. Kan kita hendaknya membantu anak yatim ini. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, kafirul yatim ana kahataini fil jannah. Saya dan kafil yang mengkafil, yang menolong, yang menanggung anak yatim, dia dengan saya masuk surga. Keutamaan membantu anak yatim. Tapi perlu kita fahami Bapak dan Ibu, sekarang disalahgunakan. Yatim piatu itu namanya yang sudah balik, itu bukan anak yatim. Tapi kalau dia sudah balik, tidak mampu, perlu kita bantu bukan karena yatimnya, tapi karena tidak mampunya. Kemudian wal masakin, orang-orang miskin. Ya, dulu pernah kita bahas bahwa orang miskin itu ada orang yang punya penghidupan selama 1 tahun, tetapi ya tidak cukup 6 bulan. Tidak cukup 1 tahun. Ini masakin dengan al-fuqara punya yaitu jaminan, yaitu makan 1 tahun tidak cukup 6 bulan ke bawah. Inilah orang-orang yang perlu kita bantu. Kita membantu orang Bapak dan Ibu, Allah yang membantu kita. Ya, kalau kita mau berinfak, mau beramal baik kepada orang, itu kita jangan berpikir kami ini dirugikan oleh orang, bukan. Jangan. Kami ini sedang mencari pahala. Ya, kami ingin mendapatkan yaitu kenikmatan dari Allah. Kami ingin mendapatkan imbalan dari Allah. Makanya beliau bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Inilah kebaikan Islam. Kita disuruh tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berbeda dengan orang kufar, sering terjadi penindasan-penindasan. Sering merugikan orang-orang yang lain. Tapi orang mukmin bagaimana bermanfaat untuk saudaranya? Bagaimana juga bermanfaat untuk orang kafir pula, sehingga menjadi sebab dia tahu kehidupan orang mukmin bagus, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala masuk dalam agama Islam. Tunjukkan diri kita kaum muslimin orang yang baik. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu dari api neraka. Wal jari dzil qurba, dan juga berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Nah, ya. Jadi kalau kita punya orang tua, berbuat baik kepada orang tua, punya kerabat, punya saudara, berbuat baik kepada saudara kita, punya anak yatim kita santuni, orang miskin kita bantu, punya tetangga kita menyambung hubungan dengan tetangga. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh kita jalin pula. Inilah paling baiknya masyarakat. Paling baiknya masyarakat adalah masyarakat muslim. Nah, ini perlunya kita kaum muslim, walaupun rumah kita mewah, tertutup dengan tetangga kita miskin, ya, maka ingat tetangga kita. Bagaimana seandainya orang yang kaya ini sengsara seperti orang muslim? Perlu kita berpikir supaya kita timbul bisa belas kasihan terhadap orang miskin, terhadap orang yang sakit, terhadap orang yang butuh bantuan daripada kita. Karena Allah Ta'ala menjadikan orang mukmin adalah orang yang paling baik. Banyak sosialnya. Kita tidak menjumpai sosial yang melebihi sosialnya Islam. Diwajibkan kita zakat, diwajibkan kita berinfak, diwajibkan kita menafkahi keluarga, diwajibkan kita bersedekah, dianjurkan kita bersedekah, dianjurkan kita wakaf,
dianjurkan kita beramal soleh. Dan itu kita tidak menjumpainya kecuali dalam agama Islam. Dan kita orang muslim ketika berinfak itu merasa senang. Karena harta kita sudah titipkan di hadapan Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita dengarkan dari surat An-Nisa 36. Wajibnya kita berbuat baik pada orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, ada pula yaitu dukungan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ini wasiat beliau. Tidaklah beliau wasiat melainkan itu wahyu dari Allah. Tidaklah beliau berwasiat pada umatnya melainkan untuk maslahah umatnya, untuk kebaikan umatnya. Mazala Jibril, senantiasa Jibril ini yusini berwasiat kepadaku, berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jari, agar berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu, sehingga aku ini menduga bahwasanya annahu, tetangga itu sayuwarrisu, akan mendapatkan warisan. Inilah kaum muslimin kebaikan Islam. Jadi orang muslim yang berbuat baik kepada seseorang. Jadi Jibril berwasiat kepada beliau agar berbuat baik kepada tetangga. Jika beliau disuruh oleh Allah Ta'ala berbuat baik kepada tetangga, maka kita wajib berbuat baik pula kepada tetangga. Makanya kita tidak menjumpai para sahabat benci, dengki kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena akhlaknya yang mulia. Bahkan juga Allah Ta'ala menggelari wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Nabi memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana lisan kita bermanfaat kepada tetangga, kepada orang. Bagaimana tangan kita bermanfaat kepada orang. Bagaimana kaki kita bermanfaat kepada orang. Bagaimana fisik kita juga bermanfaat kepada orang. Yaitu membantu. Karena orang membantu orang berarti dia mendapatkan pahala. Man amila salihan fali nafsi. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya. Nah, inilah perlunya Bapak dan Ibu menasihati rumah tangga kita, menasihati istri kita, menasihati suami kita, menasihati keluarga kita supaya kita menjadi orang yang jawad, orang dermawan dengan akhlak, dermawan dengan harta kalau kita mampu, dermawan pula yaitu dengan lisan kita menasihati. Karena Allah Ta'ala menjadikan orang muslim tidak sama dengan orang kafir. 6. Wa min huquqil jari ala jarihi. Di antara hak tetangga kepada tetangga yang lainnya. Di antara kewajiban tetangga kepada tetangga yang lainnya. Ayyuhsina ilaihi bimastata'a. Supaya berbuat baik kepada tetangganya menurut kemampuannya. Ya. Menurut kemampuan masing-masing. Baik minal mali berupa harta. Kalau kita punya kelebihan, tetangga kita miskin, apalagi anaknya menangis ya. Kita tahu anak kita makan jajan yang enak keluar, lalu anak tetangga dia melihat anak kita yang tidak punya makanan, maka perlu kita kasih. Nih, kita didik anak kita ini. Jajan, kamu ini makan, kamu kasih temanmu yang di sampingmu itu. Nah, dididik. Supaya anak semenjak kecil mendapatkan didikan orang tua menjadi anak yang baik pada masa tuanya. Ini kalau kita mampu memiliki kelebihan harta. Bagi-bagi tetangganya yang tidak mampu. Dan karena orang beramal soleh Bapak dan Ibu itu untuk kita. Sekalipun harta itu diterima oleh tetangga kita, nanti di akhirat pahala itu yang kita terima. Dan itulah baiknya harta kalau kita infakkan fi sabilillah.
Berapa banyak orang dia bakhil. Harta yang banyak itu hanya untuk hiasan rumah, hanya untuk hiasan dekorasi, apa saja yang dipasang di tembok, itu duit itu. Ya, tetapi tidak ada manfaatnya. Paling banyak manfaat untuk membantu orang yang sangat membutuhkan kepada kita. Yang nomor 2, waljah. Bagaimana kita bisa memuliakan tetangga kita? Jangan dicaci. Kalau kita dicaci tidak mau, jangan mencaci. Bagaimana ketika kita punya tetangga, ya kemudian kalau kita sedang mengadakan walimah, jangan sampai mengganggu tetangga kita. Ya, jangan sampai suara speaker itu sampai malam hari jam 11, jam 10 mengganggu tetangga, tidak boleh. Kalau kita bayangkan kalau kita anak kita sakit perlu istirahat, kemudian di tetangga kita mengadakan sound system begitu besarnya, terganggu diri kita. Kalau kita tidak mau diganggu, jangan mengganggu, karena manusia punya sifat yang sama. Wan naf'i, bagaimana kita bermanfaat untuk tetangga kita. Bermanfaat untuk tetangga, mungkin kita punya ilmu. Bisa umpamanya ada tetangga kita sedang sepeda motornya rusak, kita punya keahlian, bantu. Bisa saya bantu? Oh, tetangga yang mengalami kesulitan kita bantu, berterima kasih dia kepada kita. Bahkan juga bersyukur pula kepada Allah. Ya, apapun yang kita miliki, bagaimana bermanfaat untuk tetangga kita. Kita memiliki masalah urusan komputer umpamanya, ada tetangga kita tidak bisa saya bantu, itu pahalanya cukup besar. Punya keahlian masalah urusan bengkel sepeda, tetangganya yaitu rusak, bagaimana sepedanya kita bantu. Karena Allah Ta'ala memberi keistimewaan manusia masing-masing, beda dengan yang lain. Maka nikmatilah kenikmatan dari Allah Ta'ala ini agar bermanfaat untuk diri kita ketika kita bisa membantu orang yang sangat butuh bantuan dengan kita. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul jirani indallahi khairuhum li jarih. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Khairul jiran, paling baiknya tetangga. Indallahi, menurut Allah. Ya. Kenapa harus menurut Allah? Karena Allah yang menghisab kita. Karena Allah yang membalas kebaikan amal kita. Karena Allah Ta'ala yang akan mengampuni dosa kita. Khairul jiran indallah, bukan indan nas. Paling baiknya tetangga di sisi Allah, khairuhum li jarihi, paling baik kepada tetangganya. Makanya kita dianjurkan ibu-ibu kalau kita masak, ya, kemudian disuruh menambah kuahnya, ya, kita kasih tetangga kita. Itulah baiknya tetangga yang hidupnya setara, yang terbuka, tidak ditembok, tidak dipagari dengan tembok yang tinggi. Ya, makanya hidup di masyarakat desa itu enak. Tahu saudaranya sakit, kita bisa menjenguk. Tahu anak tetangganya yaitu jatuh, kita bisa menolong. Kita di dunia ini ingin cari pahala. Bagaimana bermanfaat fisik kita kepada yang lain. Bagaimana bermanfaat diri kita kepada anak-anak. Bukankah ketika beliau melihat yaitu ada anak menangis, didekati. Dan juga yaitu diberi nasihat. Sampai diam anak tersebut. Itu beliau sallallahu alaihi wasallam, orang menjadi panutan kita. Ya. Begitu berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik pula kepada anak-anak. Ya, saya ulang lagi, khairul jirani indallahi khairuhum li jari. Paling baiknya tetangga di sisi Allah adalah orang paling baik berbuat baik kepada tetangganya. Baik berbuat baik kepada tetangga dengan harta, karena Allah Ta'ala melebihkan hartanya. Atau berbuat baik kepada tetangga dengan menasihati, karena Allah melebihkan ilmunya orang tersebut.
atau berbuat baik kepada tetangga dengan fisiknya. Karena Allah Ta'ala memberi kekuatan fisik pada tetangga. Apapun yang kita bisa laksanakan kaum muslimin, berbuat baik kepada tetangga, mari kita berbuat baik. Wa qala, dan juga bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Kitabul Adab. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang merasa iman pada Allah, dihubungkan dengan tauhid kaum muslimin. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beribadah kepada Allah, wal yaumil akhir, dan siapa yang yakin adanya hari pembalasan, hari kebangkitan manusia, akan dihisabnya amal. Siapa yang ingin tahu hisabnya amalnya baik, fal yuksin ila jari, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang lain itu jarang kita jumpai, ya. Tapi berbuat baik kepada tetangga banyak sekali. Karena orang dekat dengan kita, dan orang selalu menjenguk kita ketika kita sakit. Dan orang selalu membantu kita kalau kita dalam keadaan sengsara. Dan juga orang yang sifatnya yang mau menghutangi kita ketika kita butuh. Tetapi kita kaum muslimin kalau diperlakukan oleh tetangga kita yang baik, jangan dikhianati tetangga kita. Kalau tetangga kita mau menghutangi kita karena kita butuh, berarti itu kebaikan dia kepada diri kita. Mohon kepada Allah Ta'ala agar kita bisa berbuat baik kepadanya. Kalau seorang tetangga tahu tetangganya butuh kepada kita, kemudian kita bantu, kemudian dia istiqomah, tetangganya senang. Bahkan suatu saat mungkin tetangga hutang kepada tetangganya yang lain, karena tetangga yang dihutang ini orangnya tahu yang hutang itu baik, mungkin akan dibebaskan sebagiannya. Itulah akhlak yang mulia yang harus kita fahami. Selanjutnya, wa qala aidan, berkata juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini urusan untuk ibu-ibu. Idza tabakhta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Apabila engkau wahai ibu-ibu, wahai yaitu nenek-nenek yang sedang masak, yaitu kuah. Masak kuah tentunya ada airnya. Fa'aksir ma'a, perbanyaklah airnya. Maksudnya apa? Wa ta'ahad jiranaka, dan berilah tetanggamu. Karena orang masak itu uapnya itu akan keluar. Akan ke atas kemudian tercium baunya oleh tetangga. Terutama tetangga dekat, ya. Karena asap ini akan menyebar dengan angin. Apalagi kalau kita sedang datang dari jauh membawa duren, nah ya, itu duren kalau dibuka menyebar kepada tetangga pula. Nah ini yang harus kita pahami, walaupun kita hanya beri sedikit. Tidak mengapa, karena itu yaitu yang kita mampu. Ya walaupun tadi itu kuahnya, airnya berikan. Ini Bu, ini kita masak tapi ikannya sedikit, airnya banyak, barangkali butuh. Yaitu kuah bisa saya antar. Nah kita tawarkan. Itu menunjukkan kebaikan dalam hati kita kepada tetangga kita. Wa minal ihsani ilal jar, dan termasuk kita berbuat baik kepada tetangga, takdimul hadaya ilahi, kita kasih hadiah. Fil munasabati, ketika kita sedang ada gawe, ya. Ketika kita datang dari bepergian membawa oleh-oleh, jangan lupa tetangga kita. Ya. Bepergian jauh kita dapat terong umpamanya, atau dapat yaitu mentimun, tidak mengapa, tiket tawari. Ini saya baru datang, ini barangkali
yaitu mau timun silakan, mau terong silakan. Kita ucapkan. Ya. Atau kita yaitu berikan kepada tetangga. Dengan tangan kita sendiri itu insya Allah menjadi penjalinan yang baik. Makanya beliau mengatakan tahatu tahabu. Seringlah kamu ngasih hadiah, itu akan mengikat hati kita, membuat diri kita senang. Bayangkan terjadinya permusuhan tetangga dengan tetangga karena apa? Karena jarang silaturahim. Jarang kita ini memberi sesuatu kepada tetangga. Jarang kita berbicara kepada tetangga. Ya, dulu kita jumpai masyarakat di situ sering perang dengan tetangga. Karena apa? Yaitu karena masing-masing tidak mau mengalah. Masing-masing mau menang sendiri. Padahal dirinya yang salah. Padahal Islam menganjurkan kita hendaknya berbuat baik kepada tetangga. Sebelum berbuat baik kepada tetangga yang jauh, yang dekat dulu. Jangan sampai kita ini dikuasai oleh syaitan. Sehingga mau menang sendiri. Bayangkan kalau tetangga ini baik dengan tetangga, kita sakit, kita akan dijenguk. Bahkan mereka akan lebih senang menjenguk tetangganya daripada orang jauh. Tetapi kalau orang itu tengkar dengan tetangganya, ketika sakit bukan mendoakan jelek, tapi bukan mendoakan yang baik, tapi mendoakan yang jelek. Inilah Bapak dan Ibu perlunya kita berbuat baik kepada tetangga itu dengan ilmu, dengan belajar. Ya, kita seringlah yaitu mendengarkan taklim. Ya, karena orang baik itu dengan ilmu. Orang itu menjadi baik karena sebab ilmu. Bayangkan para sahabat sebelum masuk Islam beda setelah masuk Islam. Fasbahtum binikmatihi ikhwana. Menjadi sebab bersaudara dengan adanya nikmat Islam ini. Fa innal hadiyata tajribul mawaddah. Karena hadiah itu menarik kesenangan. Makanya ada hadis tahatu tahabu. Seringlah kamu ngasih hadiah itu akan timbul kesenangan. Wa tuzilul adawata dan menghilangkan permusuhan. Ya. Jadi menarik kecintaan dan menghilangkan permusuhan dengan cara hadiah. Sekalipun itu sedikit. Apalagi kalau kita tahu ya, anak kita sedang keluar makan jajan, kemudian anak tetangga keluar, maklum anak tetangga dia keluar. Mungkin menangis dia, ya minta seperti yang dimakan oleh temannya. Mungkin dia menangis di rumahnya tidak punya apa-apa. Tentu keluarga ibu bapak di rumah ini merasa yaitu kasihan terhadap anak. Tapi tidak ada sesuatu yang diberikan. Maka perlu kita memberitahu anak kita. Nah ini nanti kalau kamu makan jajan, kamu keluar dengan teman, kasih temanmu. Diberitahu. Itu kalau kita mendidik anak kita dengan demikian. Ketika anak kita keluar tidak punya jajan, mungkin anak tetangga kita punya jajan, orang tuanya akan beritahu, kamu beri itu. Ini saudaramu. Saling tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan ini masih banyak lagi contoh-contoh yang penting kita pahami. Tetap kita harus berbuat baik kepada tetangga walaupun tetangga itu orang kafir. Namun kalau tetangga itu di antara ada kerabat kita, orang muslim, punya hak tiga. Hak tetangga, hak kerabat kita, hak keislamannya. Selanjutnya. Wa min hukukil jari ala jarihi. Di antara hak tetangga kepada tetangga yang lain. Ayyakuffa anhul adha. Jangan kita mengganggu. Karena kalau kita diganggu tidak mau, jangan mengganggu. Contohnya mamanya mau mencetar sepeda motor. Kemudian knalpotnya dilepas. Ya ini tidak boleh. Kalau mau yaitu nyetater, kalau tahu tetangga kita punya anak kecil, yang lain menangis atau tahu sakit, perlu kita agak menjauh. Dan perlu kita yaitu lirikan suara ini. Supaya tidak terganggu. Kadang suatu saat orang itu sakit tidak bisa tidur. Ketika malam hari sudah mulai tidur terdengar suara. Demikian juga kalau kita sedang mengadakan walimah. Perlu pula yaitu perhatian kepada tetangga kita. Jangan sampai kita pakai sound system yang besar sekali, yang keras. Ya, itu mengganggu.
Yang paling bagus tidak pakai sound system lah. Ya, kita mengundang, lihat cara walimahnya beliau. Diundang, datang makan, pulang, datang lagi dikasih makan, pulang, datang lagi dikasih makan, pulang. Itu walimahnya pada zaman Rasulullah SAW. Sekarang naudzubillah min dzalik, ya, jalan ditutup. Dan juga ada diskonya lagi. Jalan itu haknya umum. Tidak boleh kita menutup jalan. Ya, sebetulnya kita kalau kembali kepada syariat Allah Ta'ala, mudah kita mengadakan walimah itu. Mudah sekali. Kita undang, datang, kita kasih makan, kemudian pulang, yang lain lagi datang, kita kasih makan, pulang. Atau kita antarkan sesuatu yang kita ingin berbuat baik pada tetangga, kita antarkan. Itu lebih utama pula. Nah, inilah perlu kita pahami. Karena kalau kita tidak mau dizalimi, jangan menzalimi orang. Nah, tidak boleh kita mengganggu ucapan. Dengan perkataan kita menghibah, menggunjing, ya, menyebut aib tetangga kita, haram. Wal fi'li, dan juga mengganggu dengan tangan kita. Ya, kemudian umpamanya ada karena tetangga orang miskin, ya, lalu anaknya dijewer, tidak boleh. Ya, karena kita diperlakukan seperti itu tidak mau, jangan memperlakukan kejahatan pada orang lain. Karena manusia punya sifat fitrah yang hampir sama. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. 3 kali beliau bersumpah. Demi Allah tidaklah beriman si dia. Demi Allah tidaklah beriman si dia. Demi Allah tidaklah beriman si dia, 3 kali. Menunjukkan pentingnya perkara ini. Apalagi disumpah dengan menyebut nama Allah. Nah, ketika para sahabat mendengar faqalu, man ya Rasulullah. Siapa yang dikatakan tidak beriman itu wahai Nabi? Qala, jawab beliau. Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu tetangga yang tidak merasa aman atas gangguannya. Nah ini ya. Apalagi tetangga miskin mau menasihati, malu sedia. Ya. Jadi hanya memegang tapak tangannya di dadanya. Orang sudah punya ilmu kok begitu ya. Orang kaya kok tidak tahu, ya, tidak perasaan kepada tetangganya yang miskin. Itu bicara dalam hati. Inilah perlunya Bapak dan Ibu. Jadilah kita orang yang baik. Ya. Jangan menjadi orang yang jelek. Jadilah suri toladan yang baik. Jadi kita tidak boleh mengganggu tetangga. Mengganggu tetangga itu banyak sekali ya. Ngobrol malam. Ya. Ngobrol malam itu. Sedangkan itu waktunya tidur. Orang itu kalau sudah sholat isya, tidak ada ayat yang dibaca, tidak ada taklim, tidur. Sehingga kita nanti bisa bangun malam sholat, bisa membaca Al-Quran. Ya. Berapa banyak orang malam ngobrol sampai jam 11 sampai 10, pakai speaker lagi, mengganggu tetangganya, anaknya sakit, tidak mengerti si dia. Nah ini harus kita pahami. Perlu kita menasihati keluarga kita sendiri. Perlu kita menasihati pula yaitu orang yang punya pondok, punya sekolah. Jangan sampai yaitu mengganggu kepada tetangganya. Apalagi waktu malam, waktu istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah menjadikan waktu malam itu untuk istirahat. Gimana jam 11, jam 10 masih ngobrol. Kalau mau belajar bisa, tidak pakai speaker. Belajar yaitu khalaqah ya. Sebentar kemudian setelah itu perlunya kita beristirahat. Karena badan ini perlu diistirahatkan. Wa ja'alna al-laila libasa. Kami menjadikan malam itu untuk beristirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asa. Kami menjadikan waktu siang itu untuk cari nafkah. Nah inilah yang kita pahami.
Kalau kita punya tetangga dan kita dasari ilmu, senang tetangga kita. Bahkan mungkin melebihi kecintaan tetangga kepada kita melebihi daripada orang tuanya sendiri. Melebihi daripada senang kepada yaitu saudaranya sendiri. Karena apa? Nikmatnya Islam. Nikmatnya iman. Nikmatnya orang beramal soleh. Berapa banyak kita jumpa saudara-saudara kita berbuat baiknya kepada temannya itu melebihi berbuat baiknya kepada saudaranya sendiri. Karena apa? Karena kebaikan temannya ini. Karena tawaduknya temannya ini. Sehingga timbul dalam hati orang punya iman ingin bersosial kepadanya. Ingin membantu kepadanya. Tertarik ingin mengeluarkan uangnya untuk membantu kepada orang yang diperlakukan baik, orang yang berbuat baik tersebut. Dan itu adalah fitrah manusia. Ini yang perlu kita fahami kaum muslimin. Hidup di dalam rumah tangga dan juga di rumah kita sendiri. Wa fi riwayatin wal bawaik mana asyurur. Tidaklah masuk surga orang yang la ya'manu jaruhu, yang mana tidak merasa aman tetangganya tentang kejahatannya. Kejahatan kejahatan itu banyak. Kejahatan bisa juga dengan lisannya. Suka mencaci, suka mengolok-olok, ya suka menghina. Itu jahatnya yaitu lisan. Ada lagi jahatnya mata. Mata suatu saat benar jahat. Kalau ketika tetangganya keluar, matanya melerok dia. Menunjukkan tidak senangnya. Juga bisa pula jahatnya tangannya. Umpamanya ada tetangganya yaitu yang mana punya tanaman, karena tanaman itu berada di batas temboknya dicoklek, dipatah. Nah, ini tidak boleh. Karena kita suatu saat butuh kepada tetangga. Suatu saat sakit tetangga kita akan bantu kita. Tapi kalau tetangga dengan tetangga ini seperti harimau, mana mungkin dia akan membantu. Nah, jadilah kita di manusia yang alif, yang ulfa, yang lunak, yang suka membantu orang sehingga kita akan dibantu oleh Allah. Faman la ya'man jaruhu, faman lam ya'man jaruhu sarruhu, falaysa bimu'minin. Barang siapa yang merasa tetangganya tidak aman, ya, maka dia bukanlah orang mukmin, bukan orang mukmin yang sebenarnya. Bukan orang mukmin yang kamilul iman. Wala yadkhulul jannata, dan tidak akan pula masuk surga. Masuk surga karena beramal soleh. Masuk neraka karena dosa, karena kezaliman. Bukankah Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu surga kamu warisi karena sebabnya kamu beramal soleh. Perbanyaklah amal soleh, terutama kepada diri kita, kepada keluarga kita, karena orang paling dekat kepada kita, kepada tetangga kita, karena itu orang di samping rumah kita. Wa katsirun minan nasi al'ana, banyak manusia pada zaman sekarang ini la yahtamuna, tidak peduli, tidak mengurusi, tidak mau lihat bihaqqil jiwari, haknya tetangga. Wala ya'manu jiranuhum min sururihim, dan banyak pula tetangga yang tidak peduli, yaitu tidak merasa aman tetangganya dari kejahatannya, tidak merasa aman malam hari karena ngobrol terus tetangganya ini. Pakai domino, bahkan juga pakai gitaran, berteriak. Kita perlu Bapak dan Ibu ya mendidik anak-anak kita ini remaja, yang sudah remaja terutama laki-laki ini. Malam keluar dia pakai sepeda motor dilepas knalpotnya. Itu banyak terjadi di kota-kota. Bahkan juga di desa, dan perlu kita mengajari anak kita ketika pakai sepeda motor keluar, nak pelan-pelan loh. Ini ada anak kecil tetangga kita. Bayangkan kalau anak kita maunya sampai kecelakaan sebab tetangga, bukankah kita marah? Tetangga pun juga begitu, harus punya adab. Pakai mobil di kampung pelan-pelan, pakai sepeda motor pelan-pelan. Ya, kenapa? Kita kanan kiri kita ada saudara kita.
Dan doa, hati-hati dengan doanya tetangga yang dizalimi. Hati-hati dengan doanya tetangga yang dizalimi. Sekalipun itu orang kafir. Ittaqi da'watal mazlum. Hati-hati kamu dengan doanya orang dizalimi. Inilah senjata yang kuat yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Siapa pun yang berbuat aniaya, kita tidak mampu membalas, berdoa kepada Allah. Senjata yang paling kuat ad-doa. Ad-doa usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mu'min. Bayangkan kalian orang kafir bukan karena sebab yaitu kurangnya senjata, tapi karena kezaliman mereka kepada kaum muslimin. Siapa para anbiya yang tidak ditolong oleh Allah Ta'ala? Musuhnya besar, Fir'aun, Namrud yang lainnya, Raja Kan'an yang lainnya. Tetapi Allah tetap menolong hamba yang beriman. Oleh karena kita harus bersyukur kepada Allah tatkala kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan Islam dan muliakan diri kita ini dengan mengamalkan Islam. Fatarahum daiman fi niza'in ma'ahum. Kamu melihat mereka selalu tengkar tetangga, perang dengan tetangga, naudzubillah min dzalik. Ini bukan karena banyak ilmunya, tapi karena dikuasai oleh hawa nafsunya. Wasyiqaqin, dan selalu bertengkar dengan anaknya, bertengkar, perang dengan istrinya, perang, apalagi dengan tetangganya. Wa'tida'in 'alal huquq, dan juga melampaui batas mengambil haknya tetangga. Wa idza'i bil qauli, dan juga menyakiti dengan ucapan. Awil fi'li, atau perbuatan. Kullu hadza mukhalifun lima amarallahu wa rasuluhu. Ini semuanya bertentangan dengan syariatnya Allah Ta'ala dan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mujibu litafaqqukil muslimina wa taba'uti qulubihim wa isqati ba'dihim hurmata ba'din. Dan ini akan menjadikan sebab bertengkarnya orang Islam dengan orang Islam. Tapi kalau orang Islam itu punya ilmu, bisa menguasai, bisa diam dia. Karena tahu saudaranya orang awam. Tapi kalau bertengkar orang awam dengan orang awam, ya kalah harimau dengan harimau. Inilah perlunya kita Bapak dan Ibu ya menuntut ilmu, sisihkan waktu. Kita jangan rakus, jangan hanya mengurusi urusan dunia saja. Perlu ada waktu untuk mengurusi hati kita. Untuk mendapatkan nasihat, karena baiknya manusia bukan karena banyaknya harta. Baiknya manusia itu karena akhlaknya yang mulia. Karena imannya dia pada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena beramal soleh. Dan juga wataba'uti qulubihim, menjadi sebab jauh hati mereka dengan mereka karena dangkalnya ilmu. Wa isqati ba'dihim hurmata ba'din, dan juga menjatuhkan pula kehormatan sebagian atas kehormatan yang lainnya. Inilah keterangan singkat Bapak dan Ibu ya. Perlunya kita mengingat bahwa kita punya tetangga. Satu saat kita butuh kepada tetangga. Bukan hanya tetangga butuh kepada kita, satu saat kita butuh kepada tetangga. Satu saat kita pergi, kuncinya kita letakkan di tetangga. Karena baiknya tetangga itu pada diri kita. Dan satu saat karena baiknya kita dengan tetangga, tetangga itu malam hari bangun dia. Mematikan lampu kita. Ya, melihat itu ada orang apa tidak. Dijaga rumah kita. Mungkin kita tidak tahu. Tapi begitu keadaan tetangga yang baik dengan tetangga yang lainnya. Dititipi barang ini ya. Ini anak saya di sini ya. Bapaknya pergi, ibunya pergi. Ya, itu paling baik kita titipkan pada tetangga. Yang paling baik kepada kita. Dan dia akan tanggung jawab dan akan mendapatkan pahala tetangga yang dititipi ini. Dan saling tolong menolong. Begitulah kaum muslimin. Ya, hal yang harus kita fahami. Semoga dengan keterangan ini kita semuanya oleh Allah Ta'ala dijadikan menjadi hamba yang paling bagus kepada tetangga. Dan kita harus bersabar apabila menjumpai keluarga tetangga kita atau anak tetangga kita, atau mungkin salah satu di antara orang tetangga kita ini kurang beres akalnya, kita harus bersabar. Karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala bersabar. Isbiru,
bersabarlah, innallaha ma'as-sabirin, karena Allah Ta'ala akan menolong hamba yang bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah yang dapat sampaikan. Maaf ini kesehatan belum bisa yaitu sempurna mungkin. Barangkali kami cukupkan sekian dan kami tidak membuka untuk tanya jawab dulu. Dan insya Allah nanti waktu yang lain akan kita sambung biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.